Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kali ini kita kembali akan mereview sebuah monitor ya. Nah, kali ini kita kedatangan sebuah monitor dari Asus ya, yaitu Asus VA24E. Ini adalah monitor kelas budget. Waduh, Asus bikin monitor kelas budget. Kira-kira seperti apa sih? Apakah ini worth it untuk dibeli? Kalau kita bilang kata budget dengan Asus itu kok kayaknya nggak pas ya, tapi memang ada. Jadi ini adalah monitor kelas budgetnya Asus untuk teman-teman di rumah pastinya. Apakah layak untuk dibeli? Kita lihat dulu nanti ya. Yuk kita unboxing dulu. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja deh kita buka dulu. Oke, setelah tadi kita unboxing monitornya dan sekarang monitornya sudah bisa kita lihat di sini ya, dan langsung aja kita bahas mengenai spesifikasi dari monitor yang satu ini. Apa saja sih yang diberikan oleh Asus untuk monitor kelas budgetnya ini? Langsung aja kita bahas. Secara ukuran ini adalah monitor 24 inch, jadi tepatnya 23,8 inch dengan frameless design. Jadi desainnya menarik karena bezel-less di ketiga sisi, yaitu kiri, kanan, dan atas, kecuali yang bawah ya, karena bawah memang ada logo Asusnya di situ, jadi nggak mungkin dibikin bezel-less. Dan memang jarang juga ada monitor yang bezel-less di keempat sisinya. Jadi ini sudah cukup menarik secara tampilannya gitu ya. Kemudian resolusinya adalah 1080p atau 1920 x 1080 pixel atau Full HD. Jadi ini saya rasa standar ya, 24 inch kemudian Full HD dengan aspek rasio 16:9 standar juga, dan display surface-nya adalah non glare atau anti glare. Jadi ini saya rasa favorit banyak orang ya. Jadi nggak mantul-mantul layarnya, cocok untuk baik itu gamer maupun untuk editor, saya rasa yang non glare seperti ini. Dan panel yang digunakan adalah IPS dengan viewing angle 178 derajat yang pastinya luas di situ ya, dan 99% sRGB. Jadi pakai IPS panel dengan viewing angle yang luas 178 derajat tadi, dan 99% sRGB untuk color gamutnya. Itu artinya ini layar cocok banget untuk editor ya. Jadi editor saya rasa akan pas banget kalau pakai monitor dengan spesifikasi seperti ini ya. Dan memang setelah saya lihat dari tampilan layarnya juga enak banget sih dipakai buat ngedit ya, monitor yang satu ini gitu. Dengan brightness 250 CD per meter persegi dan response time 5 millisecond gray to gray, dan juga refresh rate di 75 Hz. Nah, kalau kita lihat dari sisi response time maupun refresh rate-nya, memang ini bukan yang wah banget untuk para gamer ya. Jadi kalau gamer sih ini standar aja, 5 millisecond gray to gray untuk response time dan juga 75 Hz untuk refresh rate-nya. Saya rasa standar lah untuk gamer dan masih bisa. Mungkin ini lebih tepatnya kalau dipakai untuk main game AAA ya. Kalau untuk game-game e-sport yang butuh kompetitif ya, untuk lebih kompetitif dan supaya mengimbangi frame rate yang didapatkan, memang mungkin harus beli yang refresh rate lebih tinggi dan response time lebih rendah. Tapi ya masih bisa juga untuk main game-game e-sport tuh masih bisa, meskipun tidak senyaman untuk monitor-monitor yang pakai refresh rate tinggi dan response time rendah ya. Tapi ya wajar karena memang harganya juga seperti ini gitu. Kalau mau yang seperti itu pastinya harganya harus lebih mahal ya. Ya, secara spesifikasi teknis saya rasa ini sudah cukup oke ya, dan mungkin lebih tepat untuk kebutuhan yang general ya. Jadi editingnya oke, gaming juga oke, meskipun gaming mungkin lebih tepat untuk game-game AAA, karena memang kan game-game AAA 60 fps juga udah oke ya. Jadi ini 75 Hz, jadi bisa main di 75 fps, tergantung spek PC yang kita punya juga gitu kan. 75 Hz sudah sangat-sangat pas untuk game-game AAA, udah enak banget gitu main gamenya ya. Dan di luar itu tentu ada beberapa hal yang menarik dari monitor ini. Di antaranya adalah salah satu keunggulan dari Asus, yaitu adalah adanya fitur Asus iCare. Nah, ini adalah kombinasi dari dua teknologi, yaitu pertama bebas flickering atau flicker free, dan juga low blue light, yang mana ini dirancang untuk mencegah computer vision syndrome. Jadi
dengan adanya teknologi itu, kombinasi antara kedua teknologi itu, kita akan lebih nyaman ketika menggunakan monitor ini berlama-lama, dan tentu saja lebih aman. Jadi nggak cuma nyaman tapi aman juga untuk kesehatan mata kita dengan adanya fitur itu dari Asus ya. Jadi itu sebenarnya fitur yang sepele mungkin ya kesannya, tapi sebenarnya penting banget untuk kita sebagai pengguna monitor. Kemudian untuk I/O port di sini ada 3 ya, yaitu HDMI versi 1.4, kemudian DVI dan juga di-sub atau VGA. Menarik sekali, masih ada VGA-nya di sini ya untuk portnya. Dan pasti monitor ini juga support untuk adaptive sync atau FreeSync teknologi ya, walaupun belum G-Sync kompatibel nggak apa-apa lah ya. FreeSync aja udah lumayan gitu ya untuk kelas monitor seperti ini. Kemudian monitor ini juga bisa tilt juga ya. Pastinya bisa tiltnya cukup jauh juga dan cukup smooth, enak juga kalau kita lihat di sini. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi kita ya, maunya seperti apa. Dan juga face wall mounting support juga ya, jadi bisa ditempel di dinding. Dan yang terakhir juga support Kensington lock. Ya, sampailah kita di bagian yang mungkin paling penting, yaitu berapa sih harga monitor yang satu ini. Apakah monitor ini di atas 2 juta? Salah. Jadi ini memang monitor kelas budget, jadi nggak nyampe 2 juta rupiah ya. Kalau kalian searching di Tokopedia, ini harganya adalah sekitar 1,8 sampai 1,9 jutaan saja ya. Dengan harga 1,8 1,9 juta kalian bisa dapatkan monitor dengan spesifikasi yang tadi saya bilang ya. Jadi 24 inch, kemudian IPS panel dengan 99% sRGB, 75 Hz refresh rate, kemudian juga 5 millisecond gray to gray untuk response time-nya. Ya, saya rasa ini monitor yang sudah pas banget ya. Jadi kalau secara harga sih dengan performance yang diberikan nanti, kalau kalian beli ini akan pas banget. Meskipun tentu saja akan ada beberapa pesaing-pesaingnya yang lain yang juga bermain di rentang harga yang sama dengan spesifikasi yang kurang lebih mirip ya. Namun ini adalah dari Asus ya, salah satu brand yang sudah terkenal dengan kualitasnya yang baik pastinya ya, untuk monitor juga gitu. Jadi ya bisa menjadi salah satu opsi buat teman-teman ya, di luar opsi brand-brand yang lain. Jadi kali ini Asus hadir di rentang harga segitu dengan monitor yang satu ini, yaitu Asus VA24e, monitor yang kali ini hadir di layar desktop. Oke, itu aja teman-teman untuk review kita atau pembahasan kita mengenai monitor yang satu ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.